Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi dengan NIM 21042096 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Uh, Saat ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Politik Kebijakan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Randa Nora Eka Putri, SIP, MSI dengan materi Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah kebebasan sipil atau civil liberties, hak-hak politik atau political rights, dan lembaga-lembaga demokrasi atau institution of demokrasi. Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator. IDI bertujuan untuk mengkuantifikasi perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi Indonesia. Dari indeks tersebut akan diperlihatkan perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Aspek yang dipelajari diantaranya adalah aspek variabel dan indikator. Pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI pada 2019, disepakati tiga aspek yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah kebebasan sipil atau civil liberty, yang kedua yaitu hak politik, dan yang ketiga adalah lembaga-lembaga demokrasi. Yang pertama yaitu kebebasan sipil. Kebebasan merupakan kondisi yang sangat penting bagi demokrasi karena tanpa kebebasan maka masyarakat tak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah. Kebebasan sipil mencangkup diantaranya yang pertama yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, yang kedua yaitu kebebasan berpendapat, yang ketiga kebebasan berkeyakinan, yang keempat kebebasan dari diskriminasi. Aspek yang kedua yaitu hak-hak politik. Political rights atau merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap mencakup partisipasi dan kompetisi. Mengingat pentingnya aspek hak politik atau political rights, ini Robert Dahl pada tahun 1971 memberikan 5 indikator untuk dimensi hak politik, yaitu hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan politik, hak untuk berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik. Hak memilih dan dipilih yaitu hak setiap individu. Yang kedua yaitu hak memilih dan dipilih. Yang ketiga yaitu partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Aspek yang ketiga yaitu lembaga-lembaga demokrasi. Civil liberties dan political rights merupakan pilar dari konsep demokrasi, tidak memungkinkan dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari civil liberties dan political rights. Lembaga-lembaga demokrasi ini mencangkup yang pertama adalah pemilihan umum atau pemilu yang bebas dan adil, yang kedua itu peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang ketiga peran partai politik, yang keempat peran birokrasi pemerintahan daerah, yang kelima peradilan yang independen. Selanjutnya adalah materi mengenai metode IDI. Dalam konteks penyusunan IDI disepakati teknik pengumpulan datanya menerapkan metode triangulation, yaitu menurut Denzen pada tahun 1978, yaitu mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi data yang didapat dengan metode yang lain. Untuk lebih spesifiknya, ada 4 metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI, yaitu yang pertama review media dan review. Review media dan dokumen termasuk dalam kelompok teknik kualitatif. Metode ini umumnya digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan variabel dan indikator penelitian melalui analisis isi bahan-bahan tertulis maupun simbolik, misalnya surat kabar, foto, lirik lagu, film, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu focus group discussion. Metode focus group discussion atau FGD yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
FGD, proses penggalian informasi lebih berdasarkan pada interaksi di antara para partisipan dengan merujuk pada isu yang dikemukakan oleh peneliti atau fasilitator FGD. Selanjutnya adalah contoh aplikasi analisis Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. Yang pertama adalah Indeks Demokrasi Nasional menurut aspek. Grafik pada gambar 4.1 di bawah ini menunjukkan IDI di tahun 2009 pada skala nasional adalah 67.030. Distribusi indeks dari ketiga aspek IDI adalah 86,97 untuk aspek kebebasan sipil, 54,60 untuk aspek hak-hak politik, dan 62,72 untuk aspek lembaga demokrasi. Yang kedua yaitu indeks demokrasi provinsi menurut aspek. Hanya pada 3 provinsi saja di mana indeks aspek kebebasan sipil mendekati dan atau berada di bawah indeks 2 aspek yang lain, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Di Aceh misalnya, indeks aspek kebebasan sipil berada di bawah indeks aspek hak-hak politik, namun di atas indeks aspek lembaga demokrasi. Di Sumatera Barat, indeks aspek kebebasan sipil secara ekstrem berada di bawah indeks 2 aspek lainnya. Sementara Provinsi Kalimantan Selatan, indeks aspek kebebasan sipil hampir berhimpitan dengan indeks aspek lembaga demokrasi. Yang ketiga adalah ranking indeks demokrasi 33 provinsi. Capaian indeks demokrasi provinsi di 33 provinsi Indonesia dikelompokkan menurut 3 kategori kinerja demokrasi, yaitu high performing demokrasi, indeksnya di atas 80, medium performing demokrasi, indeksnya antara 60 sampai dengan 80, dan low performing demokrasi, indeksnya kurang dari 60. Tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang termasuk pada kategori high performing demokrasi. Hanya terdapat satu provinsi, Nusa Tenggara Barat, yang termasuk pada kategori low performing demokrasi. Jadi hampir seluruh provinsi Indonesia, yaitu 32 provinsi, termasuk pada kategori medium performing demokrasi. Penilaian ini berdasarkan pada tahun 2009. Kesimpulannya adalah Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi Indonesia berdasarkan aspek tertentu dari demokrasi. IDI bertujuan untuk mengkuantifikasi perkembangan demokrasi tingkat provinsi Indonesia. Manfaat yang diperoleh dari IDI yang pertama adalah secara akademis dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi Indonesia. Yang kedua yaitu manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Dalam rangka menyusun IDI untuk tahun 2009 ditetapkan 3 aspek dengan 11 variabel dan 28 indikator. Ketiga aspek IDI yaitu adalah kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Untuk metode disepakati teknik pengumpulan data IDI menerapkan metode triangulation. Ada 4 metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI yaitu review media, review dokumen, dan fokus group discussion serta wawancara mendalam. IDI tahun 2009 pada skala nasional adalah 67,30. Pada tahun 2009, aspek yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap IDI adalah kebebasan sipil, yaitu sebanyak 86,97. Indonesia relatif sangat berhasil dalam membangun kebebasan sipil dan cukup berhasil dalam pembangunan lembaga demokrasi. Namun pada sisi relatif tertinggal dalam hal hak-hak politik. Pada tahun 2009, tidak satupun provinsi Indonesia memiliki indeks dengan kategori tinggi. Tidak ada satupun provinsi Indonesia yang termasuk pada kategori high performing demokrasi. Hanya terdapat satu provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat yang termasuk pada kategori low performing demokrasi. Jadi hampir seluruh provinsi Indonesia termasuk pada kategori medium performing demokrasi. Sekian presentasi untuk materi Indeks Demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.